Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Hardimin, NIM B2B11997, perwakilan dari kelompok 2. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu manajemen program Pascasarjana Universitas Haloleo. Melalui video singkat ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait metode perencanaan SDM dan pendekatan keterkaitan perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Manpower Planning merupakan proses untuk menghitung dan merencanakan jumlah kebutuhan pegawai yang paling optimal bagi perusahaan, yang merupakan langkah awal untuk menciptakan jumlah karyawan yang paling pas dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian dalam merencanakan SDM ada 3 faktor yang perlu atau yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, estimasi jumlah karyawan yang akan keluar baik secara alami melalui pensiun ataupun mengundurkan diri. Yang kedua, rencana bisnis perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, sumber daya keuangan perusahaan. Artinya apakah perusahaan memiliki anggaran yang cukup, memadai atau sebaliknya. Kemudian metode perencanaan sumber daya manusia ada 2 jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif ada diantaranya ada 10 jenis. Yang pertama, moving average atau biasa kita kenal dengan teknik rata-rata bergerak. Kemudian ada exponential smoothing atau kita kenal dengan teknik eksponen penentu. Yang ketiga, trend projection atau kita kenal dengan teknik proyeksi kecenderungan. Yang keempat, ada regression atau kita kenal dengan teknik regresi. Yang kelima, ada linear programming atau kita kenal dengan teknik hubungan linear. Yang keenam, ada actuarial model atau kita kenal dengan model perkiraan hambatan. Yang ketujuh, ada probability matrix atau kita kenal dengan teknik matriks peluang. Yang kedelapan, ada simulation atau kita kenal dengan teknik simulasi. Yang kesembilan, ada first order Markov model atau kita kenal dengan model Markov dengan urutan prioritas. Yang terakhir, ke-10, yaitu semi Markov model atau kita kenal dengan model semi Markov. Kemudian metode kuantitatif ini memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik dari metode kuantitatif itu biasanya digunakan perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah pekerjaan atau jabatan banyak dan bervariasi sehingga permintaan SDM akan berbesar. Yang kedua, karakteristik kedua yaitu ditunjang data SDM beberapa tahun ke belakang. Karakteristik ketiga, digunakan biasanya pada saat kondisi ekonomi optimal. Digunakan biasanya pada saat kondisi ekonomi normal. Yang keempat, pada perusahaan multinasional terdapat kendala yang disebabkan perbedaan budaya dalam menjalankan operasi bisnis. Yang kelima, teknik perhitungan kuantitatif tidak menyinggung kualitas sumber daya manusia dan kompetitifnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini menggunakan input dari kelompok pakar. Misalnya teknik Delphi, yaitu teknik ada antaranya teknik kelompok besar, teknik kelompok kecil, teknik kelompok normal, kemudian pakar untuk bertemu secara langsung. Kemudian metode kualitatif memiliki karakteristik seperti halnya metode kuantitatif. Adapun karakteristik metode kuantitatif itu antara lain, yang pertama, proses prediksi permintaan sumber daya manusia atau SDM
dengan mempergunakan pengalaman atau keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah, dan kualifikasi SDM. Yang kedua, karakteristik kedua, dilaksanakan oleh ahli SDM bekerja sama dengan divisi SDM. Yang berikut karakteristik ketiga, kelemahan metode ini didasarkan pada pengalaman, keyakinan, kemudian pendapat yang bersifat individu atau perseorangan yang subjektif, sehingga berdampak rendah terhadap keakuratannya. Yang keempat, atau karakteristik keempat, keunggulan metode ini mampu menelusuri kondisi semua variabel yang mudah berubah sehingga mengkaji jumlah dan kualifikasi SDM berdasarkan kondisi terkini. Kemudian selanjut di materi selanjutnya, yaitu pendekatan keterkaitan dan perencanaan SDM. Pada masalah ini ada beberapa teori yang membahas tentang pendekatan keterkaitan perencanaan SDM, antara lain teori psikoanalitik, teori humanistik, dan teori fungsionalitas. Yang pertama, teori psikoanalitik. Dalam teori ini manusia didorong oleh nurani yang senantiasa terbiasa keluar, di mana dorongan ini memberi tenaga psikologi dalam memuaskan kebutuhan individu. Kemudian yang kedua, teori humanistik. Dalam teori ini, proses perkembangan SDM dianggap mengikuti pola perkembangan dinamik suatu teori kebutuhan, di mana dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hambatan sering dihadapi. Kemudian yang ketiga, teori fungsionalitas. Dalam teori ini manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan dengan potensi yang batasannya tidak bisa ditentukan. Kemudian keempat, perbedaan perspektif dalam memandang masalah perencanaan antara lain strategi, konteks, kompleksitas, budaya, dan individu. Yang pertama, strategi meliputi organisasi, asumsi yang digunakan pada tiap tingkatan, dan keterbatasan perencanaan. Yang kedua, konteks meliputi perbedaan budaya, transparansi, tingkat teknologi, dan waktu hidup perusahaan. Yang ketiga, kompleksitas budaya meliputi pilihan SDM, penyatuan berbagai budaya, manajemen, perubahan, dan pendekatan. Yang keempat, individu meliputi manusia yang merupakan suatu yang unik dan tidak bisa disamaratakan. Oke, terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang sempat menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.